Halo, perkenalkan nama saya Virus dari kelas 11 IPA 3, nomor absen 25, dan pada hari ini saya akan membacakan sebuah monolog karya Putu Wijaya yang berjudul Ibu Sejati. Sebagai ibu yang baik, aku datang ke kantor polisi atas kemauanku sendiri, melaporkan putraku Ujang yang telah kilaf, sesat, bejat, dan buas. Ia teler, lalu membantai satu keluarga ludas. Ia menguncinya dalam kamar, lalu membakarnya. 5 orang meninggal, termasuk pacar Ujang sendiri. Alasannya tidak tahu. Ujang bilang, "Aku tak sadar, Ibu." Aku berharap yang berwajib akan bijaksana. Oleh laporanku yang terus-menerus melaporkan kesalahan yang Ujang lakukan, dengan harapan itu akan meringankan hukumannya. Karena banyak orang bilang, semakin kita mengakui dosa atau semakin kita mengakui kesalahan, maka hukumannya akan diringankan. Siapa lagi yang wajib melaporkan anak yang haus darah kalau bukan bunda kandungnya sendiri? Siapa lagi yang bertugas mendera putra yang gelap mata, mencabik jiwa warga tak berdosa, termasuk pacar sendiri yang amat ia cintai, kalau bukan bunda kandungnya? Aku yang telah memberi Ujang darah dan daging, tapi aku telah alfa tidak berhasil menjauhkan dia dari pergaulan sesat. Aku sungguh menyesal. Siapa lagi yang harus menyeretnya sujud mengakui dosa minta ampun atas kekilafannya, agar ia jerah kalau bukan aku? Kalau bukan bunda kandung, siapa lagi yang bisa memaksa dia bertanggung jawab atas segala kejahatannya? Aku rela ia didera, agar sepantasnya, agar ia kapok, lantas banting setir dari narkoba ke jalan yang benar. Semoga peradilan masih memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengakui kesalahannya. Penjara akan meringkusnya dan memberitahu bagaimana hidup dalam berkeadaban. Dengan dijatuhi hukuman nanti, semoga iblis yang menggerak di otaknya akan meletak agar Ujang kembali ke jalan yang benar. Ya Tuhan, tolonglah ibu yang malang ini menumpas setan yang menguasai jiwa Ujang. Tetapi malang, hakim putuskan lain. Ujang dianggap kejam, pembunuh berdarah dingin. Membakar satu keluarga tanpa alasan jelas lebih kejam dari binatang buas. Karenanya wajib musnah, kata beliau, lantang disambut pekik sorak histeris masyarakat. Palu diketok. Putraku Ujang harus ditembak mati. Aku sebagai ibu menyesal. Dihantui dosa dan aku mengutuk diriku. Coba, di mana ada ibu membunuh anak sendiri? Bukan Ujang putraku yang binatang buas, tapi akulah sendiri iblis yang ganas. Tak kuat mendengar umpat tetangga, tak mampu menerima tudingan biadab, dengan sesal berkepanjangan, aku ibu yang kejam berkunjung ke penjara. Akulah yang harus sujud minta ampun. Akulah yang harus dihukum atas kebodohanku sendiri. Tapi begitu bertatapan langsung dengan Ujang, aku langsung tumbang. Sementara putraku yang malang itu besar jiwanya. Ia sedih melihatku rebah, lantas ia bersimpuh mengurut kakiku, membalurnya dengan minyak kayu putih. Ketika pelupuk mataku terbuka lagi, ia sujud minta maaf, mengakui segala dosa yang telah ia buat. Sambil berbisik lirih, aku pamit ibu. Akan pergi jauh dan tak akan kembali. Ia sama sekali tidak mengutuk putusan peradilan. Sama sekali tidak menghujat ibu kandungnya dengan kata kejam. Sama sekali tidak menggugat kebekuan hati presiden yang tidak memberikan gerasi. Sama sekali tak menggugat kenapa nasibnya malang. Ibu tak usah menyesal, tak usah merasa berdosa. Hiburnya padaku.
Perbuatan ibu adalah suri teladan yang Ujang akan selalu kenang dan banggakan. Sejarah akan mencatat dengan tinta emas atas keberanian ibu. Walau putra kandungmu semata wayang, tapi karena ia seorang berdosa, kau antar sendiri agar dihajar. Itu sungguh mulia, ibu. Semoga semua ibu yang lain mengikuti jejakmu, agar tak ada lagi kaulah berani mengulangi perbuatanku. Semoga akan menjadi sejarah baru di negeri yang sedang digalau narkoba ini. Semoga lebih banyak lagi di negeri ini memiliki ibu sejati seperti ibuku. Duh Ujang, putraku semata wayang, aku ibu yang kejam. Hancur jiwaku berkeping-keping, rasa aku merayap pulang. Tak sanggup menatap kegagahan putraku, tak sanggup mengecilkan rasa berdosaku. Apalagi permintaan terakhir begitu mengenaskan. Ibu, aku tak minta apa-apa. Aku hanya ingin makan siang bersama ibu sebelum dieksekusi. Hari itu ketika hari menyengat di ibu kota, para wartawan boleh menjepret makan dengan alasan tidak ada wawancara. Aku sampai 100 kali mengunyah suapan pertama, tetapi tetap tak mampu kutelan. Sementara putraku lahap mengenyam sayur lodeh terakhir buatan tangan ibunya. Ketika pulang ke rumah, aku tak mampu bertahan. Aku tumbang di depan pintu rumah, tapi tak satu pun tetangga menolong. Biar saja perempuan gila itu mati, kata mereka. Binatang pun tak tega bunuh anak sendiri. Iblis itu layaknya dikirim ke neraka. Ia menebarkan virus biadab yang bertentangan dengan kemanusiaan. Hampir subuh, aku tersentak membuka mata. Ronda kampung mengetuk tiang listrik 4 kali. Ya Tuhan, aku terlambat. Itulah saat putraku dipersilahkan sholat terakhir untuk kemudian dikirim ke lapangan eksekusi. Ya Tuhan, ampun. Aku terpekik melihat jarum waker terlalu cepat. Tak ada lagi waktu untuk menyeberang ibu kota ke tempat penembakan. Sambil membayangkan kain hitam ditutupkan ke mata Ujang dan 10 senjata dikokang untuk tebar peluru belah kepalanya. Aku panik. Kalau putra tunggalku mati, apa arti hidup ini? Otak gelapku memukul-mukul. Lalu kuraih stagen dan menggantung diri di kamar mandi. Tak perlu taksi, tidak perlu takut terlambat karena macet. Aku dengan mudah melayang ringan ke angkasa. Jakarta ku seberangi sekejap mata. Di lapangan tembak ku saksikan senjata yang terhunus menunggu aba-aba untuk membantai. Tapi kenapa yang ditunggu tak kunjung terdengar? Jam sudah menghampiri pukul 5. Aku hampir tidur kembali. Tiba-tiba keluar perintah. Turun senjata. Eksekusi dibatalkan. Regu tembak dikirim kembali ke tangsi. Dan hukuman mati dibatalkan. Putra ibu ternyata tak bersalah. Semua itu fitnah. Biang kerok sejati pembunuhan sudah menyerah. Matahari sekali lagi memajati timur, menandakan hari akan terang. Ujang, putra ibu yang baik, bersiul pulang. Ia beli sajadah baru di pinggir, oleh-oleh buat mama sayang yang gagah berani menegakkan keberanian.